Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kalian menilai seseorang hanya dari penampilannya? Di depan sebuah bank besar, setiap hari ada seorang pria berpakaian kumal duduk diam di trotoar. Orang-orang mengira dia pengemis. Ada yang mengusir, ada yang melempar receh, bahkan ada yang sengaja menjauh karena merasa terganggu. Tapi tidak ada yang tahu, pria itu sebenarnya datang bukan untuk meminta. Ia datang untuk mengambil miliknya. Dan ketika akhirnya ia masuk ke dalam bank, seluruh ruangan mendadak hening. Bukan karena keributan, melainkan karena angka di layar membuat semua orang kehilangan kata-kata. 545 miliar rupiah. Siapa sebenarnya pria ini? Kenapa selama bertahun-tahun ia membiarkan dirinya dianggap tak punya apa-apa? Inilah kisah nyata yang akan mengubah cara kalian memandang seseorang selamanya. Selamat datang di channel 1001 Kisah Nyata. Pagi itu udara Jakarta masih setengar malas ketika Raka Pradana sudah duduk di trotoar depan gedung kaca tinggi milik Bank Sentral Nusantara. Orang-orang keluar masuk dengan sepatu mengkilap, jas mahal, dan wajah penuh urusan. Di antara mereka, Raka tampak seperti noda yang tak sengaja terciprat di halaman bersih sebuah majalah bisnis. Rambutnya kusut menyentuh kerah jaket tipis yang warnanya sudah sulit ditebak, celananya longgar dan pudar, sandal jepitnya nyaris putus di bagian samping. Tas kain coklat tergantung di bahunya, terlihat kosong dan tak berarti. Ia duduk bersila, memandangi pintu otomatis yang terbuka dan tertutup tanpa suara. Setiap kali pintu itu bergerak, pantulan cahaya dari lantai marmer memantulkan bayangannya yang kurus. Ia tersenyum tipis seperti sedang menonton sandiwara yang hanya ia pahami alurnya. "Pak, jangan duduk di situ, ganggu pemandangan." Suara berat memecah lamunannya. Dian, satpam bank bertubuh tegap dengan seragam rapi, berdiri sambil menyilangkan tangan. Tatapannya tajam, penuh kewaspadaan bercampur jengkel. Raka menoleh pelan. "Saya cuma duduk, Pak, tidak minta apa-apa." Biasanya yang bilang begitu ujung-ujungnya minta uang ke nasabah. Raka menggeleng. "Saya tidak pernah minta." Memang benar, sejak 3 minggu terakhir, Raka selalu duduk di situ setiap pagi hingga menjelang siang. Ia tak pernah menadahkan tangan, ia justru sering membagikan roti pada anak-anak jalanan yang melintas. Salah satunya Lili, bocah perempuan berambut ikal yang setiap hari berhenti di depannya. "Om, hari ini ada susu?" tanya Lili suatu pagi. Raka mengeluarkan kotak kecil dari tasnya. "Ada, tapi pelan-pelan minumnya." Lili tertawa kecil. "Om baik, kenapa Om duduk di sini terus?" Raka menatap pintu bank lagi, sedang menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Ia mengulang kalimat itu dalam hati seperti doa yang tak boleh tergesa. Nasabah yang lewat sering menatap sinis. Ada yang berbisik pada temannya, ada yang terang-terangan mengernyitkan hidung. Seorang pria parubaya pernah menjatuhkan uang 5 ribuan di depannya tanpa bicara. Uang itu lama tergeletak sampai akhirnya Raka mengambilnya, berdiri dan menyodorkannya kembali. "Pak, ini punya Bapak jatuh." Pria itu terdiam, malu, lalu pergi tanpa sepatah kata. Dian semakin tidak suka. Baginya keberadaan Raka adalah resiko. "Kalau Bapak mau cari makan, cari tempat lain. Ini bank, bukan pos ronda." Raka menyenyum samar. "Saya tahu ini bank, Prak." "Kalau tahu ya jangan bikin orang takut." "Siapa yang takut?" tanya Raka ringan. Dian tak menjawab, ia hanya menghela napas panjang. Hari demi hari berlalu, Raka tetap datang dengan pakaian yang sama, duduk di titik yang sama, menghadap pintu yang sama. Ia seperti bayangan yang tak bisa dihapus. Tapi tak ada yang tahu, setiap ia menatap gedung itu, ada perhitungan di kepalanya. Ada kenangan yang bergerak pelan seperti file lama yang baru dibuka kembali. Suatu sore, hujan turun tiba-tiba. Orang-orang berlarian masuk ke dalam bank. Raka tetap duduk, membiarkan bajunya basah. Dian keluar sambil membawa payung. "Masuk ke teras sana kalau mau neduh," katanya singkat. Raka berdiri perlahan,
namun bukan ke teras. Ia malah memandang papan nama besar di atas gedung. Air hujan mengalir di wajahnya. Entah menyamarkan apa. "Pak Dian," ucapnya pelan. Dian terkejut karena Raka tahu namanya. "Apa?" "Besok saya perlu masuk. Penting." Dian terkekeh pendek. "Masuk? Mau apa?" "Mengurus tabungan." Kali ini Dian tertawa lebih besar. "Tabungan? Bapak?" Raka tak tersinggung. Ia hanya mengangguk kecil. "Iya, sudah terlalu lama dibiarkan." Dian menggeleng-geleng. "Jangan bikin masalah ya, saya cuma kerja." "Saya juga," jawab Raka tenang. Jawaban itu membuat Dian terdiam sesaat, walau akhirnya ia menganggapnya angin lalu. Dalam pikirannya, pria kumal ini hanya hidup dalam hayalan. Orang seperti dia tak mungkin punya urusan dengan bank sebesar itu, apalagi soal tabungan. Malamnya Raka duduk sendirian di bangku taman tak jauh dari sana. Tas kainnya ia buka. Dari dalam ia mengeluarkan sebuah buku tabungan lama yang sampulnya sudah mengelupas. Ia mengusapnya perlahan, seperti seseorang menyentuh masa lalu yang hampir hilang. "Besok," bisiknya pada diri sendiri. Ia tidak marah pada tatapan orang, tidak tersinggung pada ejekan. Semua itu sudah ia kenal baik, seperti sahabat lama yang tak pernah benar-benar pergi. Yang ia tunggu bukan pengakuan, bukan juga belas kasihan. Ia hanya menunggu momen ketika pintu otomatis itu terbuka untuknya, bukan karena kasihan, tapi karena hak. Pagi berikutnya akan menjadi berbeda, tapi pagi itu belum datang. Dan di trotoar depan bank itu, pria yang dianggap pengemis itu tersenyum kecil pada dunia yang belum tahu siapa dirinya sebenarnya. Pagi itu Raka Pradana datang lebih awal dari biasanya. Matahari bahkan belum sepenuhnya naik ketika ia sudah berdiri di seberang jalan, memandangi gedung bank yang kacanya memantulkan langit pucat. Ia tidak langsung duduk seperti hari-hari sebelumnya. Hari ini ia berdiri lebih lama, seolah sedang memastikan sesuatu benar-benar nyata. Tangannya merapikan jaket lusuhnya, bukan supaya terlihat rapi, tapi seperti orang yang hendak bertemu masa lalu. "Ya, hari ini," gumamnya pelan. Beberapa menit kemudian, pintu bank mulai terbuka. Karyawan masuk satu persatu. Dian, satpam yang selalu berjaga, melihat sosok itu dari jauh dan langsung menghela napas panjang. "Wah, datang lagi," katanya lirih. Raka berjalan mendekat, tidak membawa roti, tidak menunggu di trotoar, tidak duduk. Ia berhenti tepat di depan pintu otomatis. Dian segera melangkah menghadang. "Pak, jangan di sini, nasabah belum banyak, nanti pada takut." Raka menatapnya tenang. "Saya mau masuk hari ini." Dian mengernyit. "Masuk? Buat apa?" "Mengurus tabungan." Dian tertawa kecil sambil menoleh ke petugas cleaning service di dalam. "Pak, tolonglah, jangan bercanda pagi-pagi." "Saya tidak bercanda." Nada suara Raka datar, tidak memohon, tidak menantang. Justru itulah yang membuat Dian makin yakin pria ini aneh. "Pak, kalau mau numpang duduk nanti saja, bank belum ramai." "Saya nasabah." Kalimat itu membuat Dian berhenti bergerak. Lalu ia menggeleng. "Saya sudah kerja di sini 5 tahun, saya hafal wajah nasabah tetap, Bapak bukan salah satunya." Beberapa orang mulai melihat ke arah mereka. Seorang ibu berbisik pada temannya. Seorang pria muda melambatkan langkahnya sambil memperhatikan. Raka tetap berdiri. "Saya tetap mau masuk." Dian menahan pintu otomatis agar tidak terbuka. "Jangan memaksa ya Pak, saya cuma menjalankan aturan." Raka menatap tangannya yang menahan pintu, lalu kembali menatap wajah Dian. "Saya juga." Suasana mulai canggung. 2 pegawai bank keluar mendekat. Salah satunya berbisik. "Kenapa lagi Pak Dian?" "Ini mau masuk katanya, urusan tabungan," jawab Dian setengah menahan senyum. Pegawai itu menatap Raka dari atas ke bawah. "Pak, bank bukan tempat minta bantuan sosial." "Saya tidak minta bantuan." "Ya sudah, nanti saja kalau ada acara amal," balasnya, lalu berbalik masuk. Beberapa nasabah mulai mengeluarkan ponsel, entah merekam atau sekedar siap-siap kalau terjadi keributan. Raka tidak bergeming. Seorang bapak parubaya mendekat, merogoh dompetnya, lalu menyodorkan uang 10.000. "Nih Pak, buat sarapan, jangan ribut di sini." Raka menatap uang itu beberapa detik. Ia mengambilnya, lalu mengembalikan pelan. "Terima kasih, tapi bukan itu yang saya cari." Bapak itu kikuk, buru-buru pergi.
Dian mulai kesal. "Pak, terakhir saya bilang, jangan buat saya harus panggil keamanan tambahan." Raka menarik napas panjang. "Saya hanya ingin dilayani seperti nasabah lain." Kalimat itu justru terdengar seperti lelucon bagi orang-orang di sekitar. Beberapa tertawa kecil. Seorang perempuan muda berkata lirih, tapi terdengar jelas. "Rekeningnya mungkin di bank langit." Raka menoleh sebentar, lalu kembali ke Dian. "Pak, saya tidak akan pergi sebelum masuk." Dian menatapnya lama. Wajah di depannya tidak keras, tidak pula memohon. Hanya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang sedang dipermalukan. Akhirnya Dian mengalah setengah hati. "Baik, masuk sebentar, tapi jangan bikin masalah." Pintu otomatis terbuka. Untuk pertama kalinya dalam belasan tahun, Raka melangkah ke dalam gedung itu. Udara dingin AC menyambutnya. Lantai marmer mengkilap memantulkan sandal jepitnya. Semua kepala menoleh hampir bersamaan. Suara percakapan mengecil. Ia berjalan menuju meja customer service. CS bernama Sinta menatapnya bingung. "Ada yang bisa dibantu, Pak?" "Saya mau tarik tabungan." Sinta menunggu beberapa detik, berharap ada kalimat lanjutan. Tidak ada. "Nomor rekeningnya?" Raka menggeleng pelan. "Ada di buku." Ia membuka tas kainnya. Ruangan bank yang semula sibuk, kini terasa memperhatikan satu titik yang sama. Tidak ada yang percaya ini akan menjadi pagi yang berbeda. Dan Sinta masih yakin ia hanya sedang melayani seseorang yang tersesat dari dunia nyata. Ruangan bank terasa lebih dingin dari biasanya, atau mungkin hanya suasananya yang mendadak membeku. Raka Pradana berdiri di depan meja customer service, sementara Sinta menatapnya dengan ragu yang tak disembunyikan. Beberapa nasabah pura-pura sibuk dengan ponsel, tapi telinga mereka jelas mengarah ke satu titik yang sama. "Buku tabungannya, Pak?" tanya Sinta akhirnya, suaranya profesional tapi tipis. Raka mengangguk pelan, tangannya masuk ke dalam tas kain coklat yang sudah kusam di sudut-sudutnya. Gerakannya tidak tergesa, justru terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dipermalukan di depan umum. Ia menarik keluar sebuah buku tabungan lama. Sampulnya terlipat, warnanya pudar, sudutnya mengelupas, seperti benda yang sudah lama disimpan, bukan dipakai. Ia meletakkannya di atas meja. Sinta menatap buku itu beberapa detik sebelum menyentuhnya. "Ini rekening lama sekali, Pak." "Masih aktif?" jawab Raka singkat. Sinta membuka halaman pertama. Kertasnya menguning. Logo bank yang dulu digunakan masih tercetak di sudut atas. Logo lama sebelum rebranding besar-besaran beberapa tahun lalu. Ia menelan ludah kecil. "Pak, ini rekening dibuka 15 tahun lalu?" Raka mengangguk. Di belakangnya Dian berdiri tak jauh, masih berjaga dengan tangan bersedekap. "Sudah saya bilang kan, paling juga rekening kosong," gumamnya pada pegawai lain. Sinta mulai mengetik nomor rekening ke sistem. Jari-jarinya lincah, wajahnya tetap datar. Monitor di depannya menyala terang. Ia menekan enter. Layar tiba-tiba berhenti. Kursor berputar. Sistem seperti berpikir terlalu lama. Sinta mengernyit. "Sebentar ya, Bak." Ia menekan beberapa tombol lagi. Sistem tetap diam. Ruangan makin sunyi. Bahkan suara mesin antrian terasa lebih keras dari biasanya. "Kenapa?" bisik seorang nasabah pada temannya. Sinta mencoba sekali lagi. Kali ini layar berkedip. Lalu muncul tampilan data rekening. Dan ia membeku. Tangannya berhenti di atas keyboard. Nafasnya tertahan. Matanya bergerak cepat membaca angka yang tertera. Saldo akhir 545 miliar rupiah. Sinta berkedip. Ia merasa mungkin salah baca. Ia refresh layar. Angka itu tetap di sana, tidak berubah. "Tidak mungkin," gumamnya hampir tak terdengar. Raka berdiri tanpa ekspresi. Ia tidak menoleh, tidak tersenyum, tidak terlihat puas. Seolah angka itu bukan kejutan, melainkan sesuatu yang sudah ia hafal di luar kepala. "Pak, ini..." Suara Sinta bergetar. "Mohon tunggu sebentar." Dian mendekat. "Kenapa? Nol ya?" Sinta menoleh perlahan ke arahnya. Wajahnya pucat. "Pak Dian, panggil Pak Hendra, sekarang." Dian mengerutkan kening. "Ada apa sih?" Sinta memutar monitor sedikit agar Dian bisa melihat. Beberapa detik pertama, Dian tidak bereaksi. Lalu matanya melebar. Tangannya yang tadi bersedekap perlahan turun. 545 miliar rupiah.
Kata itu seperti jatuh satu persatu di lantai marmer. Beberapa pegawai lain mulai mendekat. Seseorang berbisik, "Serius?" Sinta cepat-cepat memutar monitornya kembali agar tidak terlalu terlihat. "Tolong panggil kepala cabang." Raka akhirnya berbicara pelan. "Saya ingin menarik sebagian." "Sebagian?" ulang Sinta refleks. "Iya." "Berapa, Pak?" Raka menatap lurus ke depan. 545 miliar rupiah. Udara di ruangan seperti disedot habis. Seorang nasabah tanpa sadar menjatuhkan map dokumennya. Seorang ibu menutup mulutnya dengan tangan. Suara berbisik berubah jadi gumaman tak percaya. Dian menelan ludah. "Pak, ini bukan bercanda kan?" Raka menoleh kepadanya untuk pertama kali sejak masuk ke ruangan itu. Tatapannya tidak marah, tidak menyindir, hanya tenang. "Apakah saya terlihat bercanda?" Langkah tergesa terdengar dari arah ruangan dalam. Pak Hendra, kepala cabang, muncul dengan jas rapi dan wajah tegang. "Ada apa ini?" Sinta berdiri. "Pak, rekening ini..." Ia menyerahkan layar pada atasannya. Pak Hendra membaca cepat. Alisnya naik perlahan. Ia memeriksa nama pemilik rekening. Raka Pradana. Ia menatap pria berpakaian lusuh di depannya, lalu kembali ke layar, lalu ke buku tabungan di meja. "Mohon ikut saya ke ruang VIP, Pak," ucapnya akhirnya, suaranya berubah jauh lebih hormat. Raka mengambil kembali buku tabungannya dengan gerakan sederhana. "Baik." Dian otomatis memberi jalan. Tubuhnya sedikit kaku. Saat Raka berjalan melewati ruangan itu, semua mata mengikuti. Orang yang tadi mentertawakan kini diam. Yang tadi meremehkan kini membeku. Tidak ada lagi bisikan sinis, hanya keheningan yang berat. Pintu ruang VIP tertutup pelan di belakangnya. Di luar, Dian berdiri terpaku. Pagi yang tadinya biasa saja kini terasa seperti mimpi yang salah seden. Dan di dalam ruangan itu, pria yang dikira pengemis baru saja mengubah cara seluruh bank memandangnya hanya dengan satu buku tabungan lusuh. Pintu ruang VIP menutup perlahan, meredam semua bisik-bisik yang sejak tadi memenuhi ruangan utama. Di dalam, suasananya jauh lebih sunyi. Karpet tebal, sofa empuk, dan aroma kopi mahal yang lembut. Tempat yang biasanya hanya dipakai nasabah prioritas. Hari itu ditempati oleh seorang pria bersendal jepit. Raka Pradana duduk tanpa menyentuh sandaran. Punggungnya tegak, tangannya berada di atas lutut. Ia memandangi meja kaca di depannya. Bukan dengan rasa kagum, melainkan seperti seseorang yang sedang memastikan ingatannya cocok dengan kenyataan. Pak Hendra duduk berhadapan, tapi tidak langsung bicara. Ia membuka laptopnya, memanggil dua staf senior lewat intercom dengan suara pelan. "Semua data rekening ini saya mau diverifikasi sekarang. Jangan sampai salah." "Iya, Pak," jawab suara di seberang. Beberapa detik berlalu. Jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Pak Hendra akhirnya tersenyum sopan. "Mohon maaf atas ketidaknyamanan di luar tadi, Pak." "Raka," jawabnya singkat. "Baik, Pak Raka, saya hanya perlu memastikan beberapa hal. Jumlah dana sebesar ini, prosedurnya khusus." Raka mengangguk kecil. "Silakan." Pak Hendra mengetik cepat. Ia membuka arsip lama bank, bahkan server cadangan. Satu persatu data muncul. Rekening aktif, tidak pernah ditutup, tidak pernah dipindahkan, tidak pernah ditarik selama 15 tahun. Semakin ia memeriksa, semakin kering tenggorokannya. Ia menatap Raka lagi. "Bapak tidak pernah melakukan transaksi sama sekali sejak pembukaan rekening." "Tidak perlu. Dana ini berasal dari setoran awal dan beberapa transfer besar di tahun yang sama." Pak Hendra berhenti, menelan ludah. Totalnya memang sesuai. Ia menutup laptop perlahan. "Pak Raka, Bapak paham jumlah ini sangat besar." Raka menatap lurus. "Saya ingat setiap rupiahnya." Di luar ruangan, keadaan tidak kalah tegang. Sinta hampir tidak melayani nasabah karena pegawai lain bergantian mendekat ke mejanya. Beneran segitu? Serius rekeningnya? Orang itu siapa sih? Dian berdiri paling dekat dengan pintu VIP. Tangannya berkeringat. Beberapa kali ia mencoba mengintip lewat kaca burang. Seorang teller berbisik, "Itu yang kemarin kamu usir ya?" Dian tidak menjawab. Kembali ke dalam ruangan, Pak Hendra menerima panggilan telepon dari kantor pusat. Suaranya berubah formal. Iya, datanya valid. Identitas cocok, sidik jari juga sesuai database lama. Tidak ada indikasi duplikasi. Ia menutup telepon dengan pelan. Wajahnya kini benar-benar berbeda dari 5 menit lalu. "Pak Raka, kami perlu menanyakan tujuan penarikan.
Karena jumlahnya sangat besar, biasanya nasabah melakukan transfer bertahap. Saya ingin menariknya, jawab Raka tenang. Tunai? Tidak semuanya, tapi saya ingin hak saya dicatat hari ini. Pak Hendra menarik nafas panjang. Ia sadar ini bukan kasus biasa. Jika salah prosedur sedikit saja, seluruh cabang bisa diperiksa otoritas. Apakah Bapak berencana memindahkan dana? Raka terdiam sesaat. Bisa dibilang begitu. Ke bank lain? Ke masa lalu. Pak Hendra tidak langsung memahami kalimat itu, tapi ia tidak berani bertanya lebih jauh. Ada sesuatu dalam nada Raka yang membuat pertanyaan terasa tidak pantas. Ketukan pelan terdengar. Sinta masuk dengan wajah tegang membawa map dokumen. Pak, semua verifikasi cocok. Rekening asli. Tidak pernah dorman karena saldo minimum jauh di atas ketentuan. Ia melirik Raka sekilas. Kali ini bukan dengan ragu, tapi dengan hati-hati. Pak Hendra mengangguk. Baik, siapkan formulir penarikan prioritas. Sinta keluar lagi. Di luar, kabar itu menyebar lebih cepat dari antrian berjalan. Beberapa nasabah sengaja menunda urusan mereka. Ponsel mulai merekam diam-diam. Dian berdiri mematung. Di kepalanya terengang kembali kalimat kemarin sore. Besok saya perlu masuk, penting. Tangannya meremas topi seragamnya. Di dalam ruang VIP, Pak Hendra mendorong secangkir teh ke arah Raka. Silahkan Pak. Raka menatap cangkir itu beberapa detik, lalu menggeleng pelan. Saya tidak lama. Pak Hendra mengangguk. Ia tahu ini bukan tentang uang semata. Pria di depannya tidak terlihat seperti seseorang yang baru saja mendapatkan kekayaan, melainkan seseorang yang akhirnya mengambil kembali sesuatu yang memang miliknya. Suasana bank berubah total. Tidak ada lagi yang bekerja dengan pikiran penuh. Semua hanya menunggu satu hal, apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan untuk pertama kalinya hari itu, pihak bank bukan lagi mengawasi seorang pengemis, melainkan menjaga seorang misteri bernilai ratusan miliar. Di dalam ruang VIP, waktu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Tidak ada suara antrian, tidak ada bunyi mesin hitung uang, hanya dengung halus AC dan detak jarum jam di dinding. Pak Hendra duduk tegak. Map dokumen masih terbuka di hadapannya. Sementara Raka Pradana tetap tenang, seolah ia sudah pernah berada di situ berkali-kali. Padahal kenyataannya sudah 15 tahun berlalu. Pak Hendra akhirnya membuka percakapan. Nada suaranya hati-hati. Pak Raka, mohon maaf kalau saya bertanya terlalu jauh, tapi kami perlu memahami profil nasabah untuk pencatatan transaksi besar. Raka mengangguk. Silahkan. Bapak bekerja di bidang apa? Beberapa detik Raka tidak menjawab. Tatapannya jatuh ke meja kaca, seperti sedang membaca sesuatu yang tidak terlihat. Dulu, katanya pelan, saya punya perusahaan logistik. Pak Hendra menunggu kelanjutannya. Namanya Arta Kargo. Tangan Pak Hendra berhenti di atas pulpen. Ia jelas mengenal nama itu. Bukan karena suksesnya, tapi karena cara perusahaan itu hilang. Berita lama yang sempat ramai bertahun-tahun lalu. Perusahaan itu bangkrut 15 tahun lalu, ucapnya hati-hati. Pak Hendra menggeleng pelan. Bukan bangkrut. Pak Hendra menatapnya. Lalu? Dihentikan. Jawaban itu terlalu sederhana untuk sesuatu sebesar itu. Ia mencoba mengingat. Arta Kargo dulu berkembang cepat, menang banyak proyek pengiriman besar, lalu tiba-tiba runtuh dalam hitungan minggu. Pemiliknya menghilang tanpa kabar, meninggalkan hutang, gugatan, dan rumor. Semua orang bilang pemiliknya kabur, kata Pak Hendra. Raka tersenyum tipis, hampir tak terlihat. Saya tidak kabur. Pak Hendra merasakan tengkuknya merinding. Berarti? Raka menatap langsung ke matanya. Saya pemiliknya. Hening. Suara AC tiba-tiba terasa lebih keras. Pak Hendra menelan ludah. Wajah di depannya terlalu jauh dari bayangan seorang pengusaha besar. Tapi data rekening di komputernya tidak bisa berbohong. Maaf, tapi kalau benar, kenapa Bapak hidup seperti di luar sana? Raka bersandar sedikit, untuk pertama kalinya sejak masuk ruangan. Nafasnya panjang. Karena hari perusahaan itu jatuh, saya seharusnya ikut hilang. Pak Hendra tidak langsung memahami. Raka melanjutkan pelan, suaranya datar seperti membaca laporan. Rekening itu saya buat sebelum semuanya terjadi. Semua aset cair saya simpan di satu tempat.
Tidak saya sentuh. Kenapa? Kalau disentuh, saya tidak akan hidup lama. Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih sempit. Pak Hendra mencoba tetap rasional. Maksud Bapak, ada yang mengincar. Raka tidak menjawab langsung. Ia hanya memandang dinding kaca buram di sisi ruangan. Kadang, kehilangan lebih aman daripada terlihat punya sesuatu. Beberapa detik hening. Pak Hendra membuka kembali dokumen identitas lama yang tadi diverifikasi. Foto di kartu identitas itu memang Raka. Lebih muda, rambut rapi, jas mahal, wajah percaya diri. Sulit menyatukannya dengan pria lusuh yang duduk di depannya sekarang. Jadi selama ini Bapak sengaja menghilang. Raka mengangguk pelan. Orang berhenti mencari jika mereka yakin kamu sudah tidak ada. Pak Hendra menyadari satu hal. Pria ini bukan baru datang mengambil uangnya. Ia baru kembali dari masa lalu yang belum selesai. Kenapa sekarang kembali? Tanyanya lirih. Raka menatap lurus ke depan. Matanya tenang tapi dalam. Karena hari perusahaan itu jatuh, saya seharusnya ikut hilang. Di luar ruangan, aktivitas bank berjalan setengah sadar. Pegawai masih bekerja, tapi perhatian mereka berkali-kali melirik pintu VIP. Dian berdiri di tempat yang sama sejak tadi. Pikirannya penuh. Ia mengingat berita lama yang pernah ia baca waktu masih muda, tentang seorang pengusaha logistik yang hilang misterius. Saat itu ia tidak peduli. Sekarang, entah kenapa bayangan itu terasa dekat. Di dalam, Pak Hendra menutup map perlahan. Pak Raka, saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi 15 tahun lalu. Tapi saya yakin hari ini bukan sekedar penarikan dana. Raka berdiri. Gerakannya tenang, tapi ada beban yang ikut terangkat. Benar, jawabnya. Ia mengambil buku tabungan lusuhnya, memandangnya sesaat. Saya tidak kembali untuk uang. Pak Hendra terdiam. Raka melanjutkan. Suaranya rendah. Saya kembali supaya nama saya hidup lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi itu, Pak Hendra merasakan angka ratusan miliar bukan hal terbesar yang masuk ke bank hari ini, melainkan masa lalu yang belum selesai. Pintu ruang VIP terbuka perlahan. Raka Pradana melangkah keluar bersama Pak Hendra. Suasana bank yang sejak tadi tegang langsung berubah makin sunyi. Orang-orang yang duduk di kursi tunggu berpura-pura sibuk, tapi mata mereka jelas mengikuti setiap langkahnya. Tidak ada lagi yang menganggapnya pengemis. Dian berdiri tegak di dekat pintu, refleks memberi jalan. Ia bahkan tanpa sadar sedikit menundukkan kepala. Raka tidak bereaksi, hanya berjalan melewati ruangan seperti orang yang sedang mencari sesuatu yang belum terlihat. Belum sempat Pak Hendra berbicara, pintu bank terbuka cepat. Seorang pria berjas mahal masuk dengan napas sedikit terengah. Rambutnya rapi, tapi wajahnya tegang. Ia langsung menyapu ruangan dengan pandangan cepat, seperti memastikan kabar yang ia dengar bukan salah. Matanya berhenti pada satu sosok. Tubuhnya membeku. Raka. Suara itu hampir berbisik, tapi cukup membuat beberapa orang menoleh. Raka pelan menatap ke arahnya. Tidak kaget, tidak bingung. Halo Bima? Nama itu meluncur begitu saja, seperti percakapan yang tertunda kemarin sore, bukan 15 tahun lalu. Bima melangkah mendekat satu persatu. Sepatunya yang mahal terdengar jelas di lantai marmer. Semakin dekat, wajahnya semakin pucat. Ini bukan kabar bohong, gumamnya. Ia berhenti 2 langkah di depan Raka, menatap dari ujung rambut sampai sandal jepitnya. Kamu hidup? Raka menatapnya tenang. Kelihatannya begitu? Bima tertawa kecil, tapi bukan karena lucu. Tawa yang terdengar seperti orang yang baru saja melihat hantu siang hari. Kami semua pikir kamu mati. Kalian ingin begitu, jawab Raka pelan. Kalimat itu membuat udara mendadak berat. Pak Hendra dan beberapa pegawai saling pandang. Jelas mereka bukan sekedar teman lama yang kebetulan bertemu. Bima mencoba mengendalikan ekspresinya. Ra, kita bisa bicara di luar. Di sini saja. Bima menoleh sekilas ke sekeliling. Banyak mata memperhatikan. Ia menurunkan suaranya. Kamu tidak seharusnya muncul lagi. Raka tersenyum tipis. Justru saya seharusnya tidak hilang dulu. Bima menelan ludah. Tangannya masuk ke saku jas tapi tidak mengeluarkan apa-apa. Gerakannya gelisah.
kontras dengan Raka yang nyaris tidak bergerak. "Kamu tahu apa yang terjadi waktu itu," kata Bima pelan. Raka mengangguk. "Saya tahu sekarang." Bima terdiam. "Apa kamu sudah cerita ke mereka?" Ia melirik Pak Hendra. "Belum," jawab Raka. Bima menarik napas panjang, seolah lega tapi tidak sepenuhnya. "Bagus, tidak semua hal harus diungkit." Raka memandangnya lurus. "Beberapa hal memang harus." Beberapa detik tak ada yang bicara. Dian di kejauhan merasakan tengkuknya merinding tanpa tahu kenapa. Ia hanya tahu percakapan itu bukan nostalgia. Bima mendekat setengah langkah. "Kamu masih punya itu?" Raka tidak langsung menjawab. "Makanya saya kesini." Wajah Bima berubah. Pucatnya bukan lagi karena kaget, tapi takut. "Kamu seharusnya tidak menyentuh uang itu." "Itu uang saya." "Bukan lagi," bisik Bima cepat. Raka menatapnya lebih lama dari sebelumnya. "Terima kasih sudah memastikan." Bima sadar ia salah bicara. Ia mengusap wajahnya mencoba kembali tenang. "Kita bisa selesaikan baik-baik, tidak perlu muncul di publik. Kamu tahu banyak orang akan terganggu." Raka mengangguk kecil. "Memang. Termasuk kamu," lanjut Bima. Raka tersenyum tipis. "Justru saya sudah terganggu 15 tahun." Hening panjang jatuh di antara mereka. Bima akhirnya mundur satu langkah. "Raka, beberapa orang tidak ingin masa lalu dibuka." Raka mengambil buku tabungan lusuhnya dari tangan Pak Hendra. "Saya juga tidak ingin dulu." Tatakon mereka bertemu. Satu cemas, satu tenang. "Bedanya," kata Raka pelan, "dulu saya lari." Ia menatap langsung ke mata Bima. Dan untuk pertama kalinya sejak masuk bank itu, bukan pegawai yang panik, melainkan orang yang baru datang. Suasana bank belum benar-benar kembali normal setelah pertemuan itu. Bima sudah pergi dengan langkah cepat, meninggalkan udara yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Beberapa nasabah pura-pura tidak tahu apa-apa, tapi jelas mereka sadar sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari sekedar urusan perbankan. Raka berdiri dekat jendela besar, memandangi jalanan di luar. Di sana, trotoar tempat ia biasa duduk terlihat kecil dari ketinggian ini. Tempat yang selama 3 minggu terakhir menjadi rumahnya di mata orang-orang. Pak Hendra mendekat perlahan. "Pak Raka, tadi itu rekan bisnis lama." Raka mengangguk. "Dulu kami membangun semuanya bersama. Dan sekarang? Sekarang kami berdiri di sisi yang berbeda." Pak Hendra ragu sejenak sebelum bertanya. "Maaf kalau terlalu pribadi, tapi kenapa Bapak memilih hidup seperti itu? Maksud saya di luar sana." Raka tidak langsung menjawab. Ia masih menatap trotoar itu, seolah melihat dirinya yang duduk dengan jaket lusuh membagi roti pada Lili. "Karena itu tempat paling aman," katanya akhirnya. "Aman," ulang Pak Hendra pelan. Orang tidak takut pada orang miskin. Mereka tidak merasa terancam oleh orang yang terlihat tidak punya apa-apa. Ia menoleh. Tatapannya tenang tapi dalam. "Kalau saya muncul 15 tahun lalu dengan uang ini, saya tidak akan sampai hari ini." Pak Hendra merasakan dingin merambat di punggungnya. "Bapak benar-benar merasa terancam?" Raka tersenyum tipis. "Waktu perusahaan jatuh, saya dijadikan kambing hitam. Proyek hilang, dokumen diubah, hutang muncul tiba-tiba. Semua diarahkan ke satu nama." "Nama Bapak?" "Iya." Ia berjalan pelan menuju sofa, duduk tanpa bersandar. "Malam sebelum saya menghilang, ada yang mengikuti saya. 2 mobil. Tidak perlu pintar untuk mengerti maksudnya." Pak Hendra terdiam sejenak. "Saya punya 2 pilihan, melawan saat itu atau menghilang dan menunggu." "Dan Bapak memilih menghilang?" Raka mengangguk. "Saya cabut semua aset yang bisa dicairkan sebelum mereka sadar. Saya simpan di satu rekening. Setelah itu, saya hilang dari semua yang saya kenal." Pak Hendra menatap pria di depannya dengan cara yang berbeda sekarang. Bukan lagi sebagai nasabah kaya, tapi sebagai seseorang yang sengaja memutus dirinya dari dunia. "Kenapa hidup sebagai orang jalanan?" tanyanya hati-hati. Raka tersenyum kecil.
karena tidak ada yang mencari pengemis. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Orang seperti saya jadi transparan. Saya duduk di depan gedung, orang lewat begitu saja. Mereka melihat, tapi tidak benar-benar melihat. Ia terdiam sebentar. Dan dari situ saya belajar banyak. Belajar apa? Siapa yang masih peduli? Siapa yang berubah? Siapa yang merasa aman? Pak Hendra mengingat kembali ekspresi Bima tadi. Pucat, gelisah, tidak seperti orang yang senang melihat teman lamanya hidup. Bapak menunggu 15 tahun hanya untuk hari ini. Raka menggeleng pelan. Saya menunggu sampai mereka berhenti takut. Berhenti takut. Orang bersalah selalu waspada di awal, tapi waktu membuat mereka percaya diri. Mereka membangun nama baru, bisnis baru, hubungan baru. Tatapannya kembali ke jendela. Dan mereka mulai lupa bahwa saya belum benar-benar mati. Di luar ruangan, Dian berdiri sendiri dekat pintu masuk. Ia melihat ke arah trotoar yang tadi dipandang Raka. Bayangan pria duduk dengan tas kain dan roti di tangan muncul di pikirannya. Rasa bersalah perlahan muncul. Di dalam, Pak Hendra berkata pelan, "Bapak tidak marah." Raka berpikir sejenak. Marah itu cepat habis. Saya butuh sesuatu yang lebih tahan lama. Balas dendam. Raka menatapnya langsung. Bukan. Habis itu apa? Pembuktian. Hening beberapa detik. Saya tidak kembali untuk menjatuhkan siapapun. Saya kembali supaya kebenaran tidak terkubur selamanya. Ia berdiri perlahan. Selama 15 tahun, saya hidup tanpa nama, tanpa jabatan, tanpa kekuasaan. Ia merapikan jaket lusuhnya. Dan ternyata, saya masih hidup. Pak Hendra memahami satu hal saat itu. Pria ini bukan sekedar korban. Ia adalah seseorang yang dengan sadar memilih jalan paling sunyi untuk bertahan. Raka melangkah terus menuju pintu ruang VIP. Saya tidak pernah jadi pengemis, katanya pelan. Tangannya menyentuh gagang pintu. Dan waktu itu, akhirnya tiba. Siang mulai bergeser ke sore, tapi suasana di dalam bank justru makin tegang. Orang-orang tidak lagi terang-terangan memperhatikan Raka Pradana, namun setiap gerakannya tetap diikuti sudut mata. Bahkan suara mesin antrean terasa seperti gangguan kecil di tengah sesuatu yang jauh lebih besar. Raka keluar dari ruang VIP dengan langkah tenang. Ia berhenti sebentar di tengah ruangan, menatap sekitar. Meja teller, kursi tunggu, pintu kaca, dan trotoar di luar. Tempat yang selama ini menjadi panggung kecilnya, kini terasa seperti titik awal sesuatu yang lebih besar. Pak Hendra menyusul dari belakang. Pak Raka, formulir penarikan sudah siap, tinggal tanda tangan. Raka mengangguk, tapi belum bergerak. Belum sekarang. Pak Hendra sedikit heran. Ada yang masih perlu dipastikan. Raka memandang pintu masuk. Ada yang akan datang. Seolah menunggu cue, pintu bank terbuka. Kali ini bukan terburu-buru seperti Bima tadi. Seorang pria parubaya masuk dengan langkah percaya diri. Jasnya mahal, arlojinya berkilau, dan beberapa orang langsung mengenalinya bahkan sebelum satpam menyapa. Beberapa nasabah berbisik. Itu Arman, direktur grup konstruksi itu kan? Dian spontan berdiri lebih tegap. Pria itu, Arman, tersenyum sopan pada pegawai. Lalu matanya berhenti pada Raka. Senyumnya hilang. Untuk beberapa detik, ia tidak bergerak. Seperti otaknya menolak informasi yang diterima matanya. Tidak mungkin, gumamnya hampir tak terdengar. Raka menatapnya tanpa emosi. Sudah lama. Arman mendekat perlahan. Berbeda dengan Bima, ia mencoba tetap terlihat tenang, namun langkahnya sedikit kaku. Kamu? Ia berhenti 1 meter dari Raka, menatap wajahnya lekat-lekat. Harusnya sudah tidak ada. Raka tersenyum tipis. Banyak yang berharap begitu. Pak Hendra dan beberapa pegawai otomatis memberi jarak. Percakapan ini jelas bukan urusan bank lagi. Arman menarik napas, mencoba kembali berwibawa. Kamu datang ke sini, mau apa? Raka mengangkat buku tabungan lusuhnya sedikit.
mengambil milik saya. Arman melirik benda itu sekilas, lalu kembali menatap wajah Raka. Kali ini sorot matanya berubah. Bukan kaget lagi, tapi waspada. "Kamu seharusnya tidak muncul di tempat umum," katanya rendah. "Ini tidak baik untuk siapapun." "Untukmu," jawab Raka tenang. Hening jatuh di antara mereka. Arman mendekat setengah langkah. "Semua sudah selesai 15 tahun lalu." Raka menggilin pelan. "Selesai untukmu." Beberapa nasabah mulai berdiri diam-diam agar bisa melihat lebih jelas. Tidak ada yang berani bicara. Arman berbisik cepat, suaranya tajam. "Kamu tahu, perusahaan itu runtuh karena kesalahanmu." Raka menatap langsung ke matanya. "Proyek Pelabuhan Timur, dokumennya kamu ubah." Wajah Arman menegang. "Transfer ke perusahaan Cangkang, tanda tangannya kamu palsukan." Pak Hendra refleks menahan napas. Raka melanjutkan tanpa menaikkan suara. "Lalu hutangnya kamu arahkan ke saya. Setelah itu, saya hilang." Arman diam. Tatapannya bergerak cepat, memastikan tidak ada yang merekam terlalu dekat. "Kamu tidak punya bukti," katanya akhirnya. Raka mengangkat buku tabungan sedikit. "Ini salah satunya." "Uang," Arman mencemooh pelan. "Bukan jumlahnya, waktunya." Arman tidak mengerti sesaat. Raka melanjutkan. "Semua dana proyek ditarik sebelum laporan bangkrut keluar. Artinya, saya sudah tahu." Untuk pertama kalinya, ekspresi Arman benar-benar retak. "Kamu menunggu saya 15 tahun?" Suaranya nyaris tak terdengar. Raka menggeleng kecil. "Saya menunggu kamu berhenti bersembunyi." Suasana bank benar-benar sunyi sekarang. Arman menatap sekeliling. Orang-orang, pegawai, satpam, lalu kembali ke Raka. "Apa maumu?" "Bukan uang." "Lalu?" Raka menatapnya lurus. "Nama saya kembali hidup." Beberapa detik tidak ada suara. Arman tertawa pendek, tapi tidak ada humor di dalamnya. "Kamu pikir satu kemunculan akan mengubah semuanya?" Raka menjawab pelan. "Tidak." Ia mengambil pulpen dari meja customer service. "Tapi ini awalnya." Tanda tangan pertama ia goreskan di formulir. Arman melihat tangan itu. Tangan yang dulu ia kira sudah tidak akan pernah muncul lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, seorang pria berkuasa menyadari masa lalu yang ia kubur baru saja berdiri di hadapannya. Ruangan bank tidak lagi terasa seperti tempat transaksi biasa. Udara dipenuhi bisik yang tertahan, langkah kaki diperlambat, dan hampir semua orang menunda urusannya. Fokus mereka hanya satu. Meja customer service tempat formulir besar itu tergeletak. Raka Pradana berdiri tenang setelah menandatangani dokumen pertama. Pulpen masih berada di tangannya, sementara Pak Hendra memeriksa setiap lembar dengan sangat hati-hati. Seolah satu goresan saja bisa mengubah sejarah cabang bank itu. "Pak, kami perlu konfirmasi terakhir," ujar Pak Hendra pelan. "Jumlah yang akan Bapak tarik tercatat sebesar 545 miliar rupiah. Raka mengangguk. "Iya." Sinta yang sejak tadi berdiri di samping meja menelan ludah sebelum berbicara. "Apakah seluruhnya dipindahkan hari ini?" "Dicatat hari ini," jawab Raka. "Diproses bertahap." Pak Hendra memberi kode pada staf di belakangnya. 2 pegawai senior datang membawa map tambahan dan perangkat verifikasi biometrik. Prosedur tingkat pusat, sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi di cabang. Sidik jari ditempelkan. Cocok. Pindai wajah dilakukan. Cocok. Tanda tangan digital diverifikasi. Cocok. Setiap kata cocok membuat ruangan makin sunyi. Di sisi lain ruangan, beberapa nasabah mulai terang-terangan merekam. Tidak ada lagi yang mengira ini kesalahpahaman. Bahkan teller berhenti menghitung uang beberapa detik terlalu lama. Dian berdiri dekat pintu. Tubuhnya kaku. Ia menatap pria yang dulu ia usir dengan kalimat keras. Sekarang seluruh bank menunggu satu keputusan dari orang yang sama. Pak Hendra akhirnya menarik nafas panjang. "Baik, Pak Raka. Dengan ini kami konfirmasi penarikan dana terbesar dalam sejarah cabang ini." Ia memutar dokumen ke arah Raka. "Mohon tanda tangan final." Raka membaca sekilas, lalu menulis namanya perlahan. Raka Pradana. Pulpen diletakkan.
Detik itu terasa seperti garis yang ditarik antara masa lalu dan hari ini. Tiba-tiba pintu bank terbuka lagi. Beberapa orang masuk membawa kamera kecil dan mikrofon. Seorang pria berkacamata melangkah cepat. "Maaf, kami dari media. Apakah benar ada transaksi besar di sini?" Pak Hendra langsung tegang. "Maaf, ini area privat." Pria itu melihat Raka, lalu berhenti bicara. Wajahnya berubah. "Pak Raka?" Raka menatap sebentar. "Dito." Wartawan itu menurunkan mikrofonnya perlahan, seperti baru melihat seseorang yang selama ini hanya ada di arsip berita lama. "Semua orang pikir Anda kabur membawa hutang," katanya lirih. Raka menggereng kecil. Tidak ada yang kabur hari ini. Arman yang sejak tadi berdiri di belakang akhirnya bersuara. Nada rendah namun tajam. "Kamu sengaja mengundang ini semua." Raka tidak menoleh. "Saya hanya datang mengambil milik saya." Pak Hendra memberi sinyal pada staf. Transaksi resmi dimasukkan ke sistem pusat. Beberapa detik kemudian layar menampilkan status. Permintaan penarikan disetujui. Sinta menutup mulutnya pelan. Bahkan ia tidak sadar sejak kapan ia menahan nafas. Dian berjalan mendekat, ragu-ragu. "Pak." Raka menoleh. Satpam itu menunduk sedikit. "Maafkan saya waktu itu." Raka memandangnya beberapa detik, lalu tersenyum tipis. "Saya tidak pernah datang untuk dihormati." Ia melirik pintu depan bank. "Saya datang untuk menyelesaikan sesuatu." Di belakangnya, wartawan mulai berbicara pelan ke kamera. Sementara Arman berdiri kaku tanpa kata. Orang-orang akhirnya sadar, mereka bukan hanya melihat orang kaya menarik uang. Mereka sedang melihat seseorang mengembalikan keberadaannya ke dunia. Dan hari itu bukan jumlah uangnya yang membuat bank gempar, melainkan nama yang kembali muncul setelah dianggap hilang selama 15 tahun. Beberapa minggu setelah hari di bank itu, berita tentang Raka Pradana menyebar kemana-mana. Wajah pria berjaket lusuh yang berdiri di ruang VIP muncul di layar televisi, media online, sampai obrolan warung kopi. Bukan karena kekayaannya saja, tapi karena kisah seseorang yang dianggap kabur membawa hutang ternyata kembali dengan kebenaran yang perlahan terbuka. Proses hukum berjalan cepat. Dokumen lama bermunculan, saksi lama bicara, dan nama yang dulu bersih kini berganti arah. Orang-orang yang dulu yakin Raka pelaku mulai sadar cerita 15 tahun lalu tidak sesederhana yang mereka dengar. Suatu pagi, di sebuah gedung pabrik tua pinggir kota, beberapa pekerja memasang papan nama baru. Catnya masih segar, hurufnya sederhana. Rumah Belajar Arunika. Anak-anak berdiri di depan gerbang, sebagian masih ragu masuk. Bangunannya bukan sekolah mewah, dindingnya bekas gudang, jendelanya lebar tanpa kaca mahal, tapi halaman depannya bersih dan penuh gambar warna-warni. Di dalam, Raka berdiri memperhatikan seorang tukang memasang rak buku. "Di sini cukup terang?" tanyanya. "Cukup, Pak. Sore masih kena matahari," jawab tukang itu. Raka mengangguk puas. Langkah kecil terdengar berlari. Lili muncul dari pintu dengan tas baru yang hampir sebesar badannya. "Om, ini beneran sekolah ya?" Matanya berbinar. Raka berjongkok sedikit. "Iya, tapi bukan cuma sekolah." "Terus apa?" "Tempat mulai lagi." Lili tersenyum lebar lalu berlari masuk, seolah tempat itu memang sudah lama menunggunya. Beberapa relawan berjalan lewat membawa buku, meja lipat, dan papan tulis. Tidak ada peresmian mewah, tidak ada wartawan, hanya kesibukan sederhana yang terasa hangat. Seorang perempuan datang mendekat, Tania, pengacara yang sejak awal menangani kasusnya. Dana tahap pertama sudah cair, semua legal atas nama yayasan. Raka mengangguk. "Terima kasih. Kamu benar-benar pakai semuanya buat ini?" tanyanya. "Bukan semuanya," jawab Raka ringan. "Cukup yang perlu." Tania menatap bangunan itu. "Setelah semua yang terjadi, kamu bisa hidup jauh lebih nyaman." Raka tersenyum kecil. "Saya sudah pernah hidup nyaman." Ia memandang anak-anak yang mulai duduk di lantai sambil membuka buku gambar. "Tapi saya baru merasa hidup sekarang." Sore harinya, Raka berjalan kembali ke pusat kota. Langkahnya santai, tanpa jas mahal, tanpa mobil mewah.
Ia berhenti di depan gedung bank yang sama. Trotoar itu masih ada. Ia duduk di tempat lamanya. Orang-orang lewat tidak lagi memberinya uang receh. Beberapa mengenalinya dari berita, tapi kebanyakan hanya melihat pria biasa yang duduk menikmati senja. Dian keluar dari pintu bank, melihatnya, lalu mendekat. Kali ini ia ikut duduk di sampingnya. "Masih suka di sini, Pak?" Raka memandang jalanan. "Tempat terbaik untuk melihat orang. Kenapa tidak pindah ke kantor baru saja?" Raka tersenyum tipis. "Dari sini saya belajar, nilai seseorang sering ditentukan sebelum orangnya bicara." Dian mengangguk pelan. Beberapa anak sekolah lewat sambil tertawa. Salah satu dari mereka melambai ke arah Raka. Lily masih mengenakan tasnya. "Om, besok aku datang lagi." Raka mengangkat tangan membalas. Matahari turun perlahan di balik gedung bank. Pantulan kaca bank itu tak lagi terasa asing baginya. Dulu orang melihat pakaiannya. Hari ini mereka mulai melihat ceritanya. Dan di tempat yang sama ia pernah dianggap tidak punya apa-apa, Raka memilih tetap duduk. Bukan sebagai pengemis, bukan sebagai orang kaya, melainkan seseorang yang akhirnya kembali memiliki namanya sendiri.